Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah walaupun secara online. Selamat hari Minggu. Dan saat ini saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah walaupun masih di rumah saja. Dan saat ini beberapa daerah menyatakan wilayahnya dengan new normal, tetapi kita haruslah tetap disiplin di dalam sesuai protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir, dan jaga jarak. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mengharapkan agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan normal seutuhnya. Selanjutnya masing-masing gereja akan mengadakan ibadah di gereja masing-masing yang akan dimulai pada minggu depan, yaitu 5 Juli 2020, dan pada masing-masing wilayah untuk seluruh jemaatnya untuk mempersiapkan dan bergotong royong mempersiapkan tempat untuk mengatur mungkin tentang jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi kami serahkan kepada masing-masing wilayah untuk bergotong royong mengatur jadwalnya. Demikian Warta Jemaat. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Kita persiapkan hati dan jiwa kita, tubuh jiwa roh kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur padamu Bapa, Engkau masih mempertemukan kami walaupun kami tidak bersama-sama dalam suatu tempat, tetapi kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami masing-masing, di dalam kebersamaan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini kami Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami di dalam rangkaian ibadah ini. Kau berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati juga seluruh yang terlibat Bapa
Engkau tidak meninggalkan kami. Terlebih Engkau memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, terkhususnya jemaat GKSBS Bandar Sakti. Biarlah di dalam kehidupan kami, di dalam kondisi pandemi saat ini, Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan yang kedua. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan nas pembimbing dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan membaca sabda Tuhan melalui Mazmur 117 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, marilah kita kembali memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 35 3 kali. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Jiwaku menyembahmu, hatiku
suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepekan kita sudah melalui perjalanan hidup kita. Kita kembali pada saat ini bersekutu beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita senantiasa diberkati olehnya. Kita senantiasa diberikan sukacita dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali lalai, kita lupa akan setiap perintah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita kembali membulatkan tekad kita untuk boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa dalam kebulatan tekad kita. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya. Sebagaimana firman-Mu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gerejamu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima berita anugerah. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan melalui Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita teguhkan ibadah kita. Kita akan angkat pujian kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 267. Kita nyanyikan sekali saja. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Dan kita lalu
Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Bapa, dengan kerendahan hati kami Bapa, kami memohon Bapa, Engkau menuntun, Engkau membimbing, Engkau melindungi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami sesuai dengan rencanamu dan rancanganmu Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita melalui Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah, kiranya jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Berbahagialah mereka yang membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara di dalam segenap hidupnya, karena sabdamu abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau jujur, sebagian di antara kita pasti pernah ragu untuk menceritakan kepada orang lain bahwa sebenarnya kita pernah memiliki keraguan kepada keberadaan Tuhan. Mengapa ada keraguan tersebut? Mungkin di antara kita ada yang telah melakukan banyak hal berkaitan dengan kewajiban keagamaan kita. Ada yang telah berkorban waktu, berkorban tenaga, uang, dan pemikiran untuk menjadi seorang pelayan bagi jemaat,
keluarga, baik pekerjaannya dan kebersamaannya sering dikorbankan untuk pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengambil tema melalui Mazmur 13 ini. Untuk temanya adalah berapa lama lagi Tuhan? Jika kita berani mengungkapkan keraguan di atas, resikonya akan kita tanggung. Bisa saja kita dicap kurang beriman, kurang percaya, dan lebih berbahaya lagi jika yang mengungkapkannya adalah seorang pelayan jemaat yang berjabatan gereja sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penetua, atau seorang diaken. Kita akan dicemooh. Pelayan Tuhan kok ragu-ragu akan keberadaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat sedikit latar belakang Daud, si penulis Mazmur. Dalam 1 Samuel 18 dikisahkan setelah Saul mendengar suara para wanita Yerusalem bernyanyi memuji kemenangan Daud mengalahkan Goliat, maka mulai saat itu juga kehidupan Daud semakin terancam. Bayangkan saja, tatkala ia dengan santai memetik kecapinya seperti biasanya, tiba-tiba saja sebuah tombak menghujam ke arahnya. Namun atas perlindungan Tuhan, Daud lolos. Tidak terhenti sampai di situ. Saul dengan berbagai cara hendak menghabisi Daud. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui Mazmur 13 yang ditulis oleh Daud ini berkisah pada persoalan yang hampir sama. Mazmur singkat ini mengekspresikan kerinduan paling dalam dari jiwa yang susah, merasakan sedih. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita membaca Mazmur 13 ini, kita akan memahami bahwa dimulai dengan 4 buah pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan dirinya atas aku? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, semuanya ini membuat dia sungguh-sungguh berharap akan terus mendapat kemurahan-Nya. Ia tersiksa karena kekhawatiran, kegelisahan menyelimuti dirinya, terlebih lagi kekuasaan musuh-musuhnya yang semakin menambah duka cita diri Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan, rupanya pemazmur mulai merasa khawatir. Jangan-jangan pengharapannya akan Tuhan itu sia-sia belaka.
imannya tidak mendapatkan respon yang semestinya dari Tuhan. Doanya belum terjawab. Musuh bertambah banyak mengancam dirinya. Bahkan para musuhnya semakin jaya, semakin tinggi. Persoalan juga terus bertambah. Dalam kondisi penuh dengan kekhawatiran, keluhan-keluhan tidak membuat pemazmur kehilangan pengharapan. Beban pergumulannya menggerakkan pemazmur untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah. Itu sebabnya kembali pemazmur berkata, "Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuh-musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Di dalam Mazmur 13 ayat 4 sampai dengan 5. Walaupun pemazmur merasa sepertinya Allah telah meninggalkan dia, imannya teguh, berpegang padanya. Permohonannya dengan iman menjadi pemunah kesedihan dan kekalahan yang dahsyat. Saudara terkasih di dalam Tuhan, doa pemazmur mengubah menjadi puji-pujian melalui ayat 6. Hidup manusia begitu rapuh. Bukan hanya rapuh, tetapi hidup kita sekaligus begitu lapuk. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan sangatlah terlihat di dalam diri Daud. Bayangkan saja berbagai bahaya yang semestinya terjadi di dalam dirinya, namun ia senantiasa luput dari permasalahan itu. Pemeliharaan Tuhan sangat nyata di dalam diri Daud. Itu sebabnya imannya terus bertumbuh, ia menjadi semakin percaya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui Mazmur 13 ini. Pertama, bahwa sebagai manusia kita begitu rapuh dan lapuk. Itu sebabnya bila ada tekanan, kesulitan, persoalan, sakit, dan keputusasaan yang menimpa kita, lebih gampang protes dan bahkan marah. Namun Tuhan kadang membiarkan itu berjalan terus di dalam hidup kita. Jika seolah Tuhan membiarkan kita, bukan berarti ia meninggalkan kita. Ia mau kita benar-benar sadar bahwa kita butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini adalah Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan yang disembah memang benar-benar memiliki kuasa. Ia sanggup memberikan kita kekuatan menghadapi berbagai persoalan yang sulit di dalam dunia ini. Dan bukan hanya itu, ia juga membawa kita menuju kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan merespon
akan firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 282. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali Bapa, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami memohon Bapa penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini Bapa kami mengalami wabah pandemi COVID-19 Bapa. Bapa, kami memohon Bapa, Engkau menuntun membimbing kami, menjauhkan kami dari wabah ini Bapa. Jauhkan keluarga kami, saudara-saudara kami, kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, negara kami Bapa. Jauhkan dari segala sakit penyakit di dalam dunia ini juga Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan yang terindah, Engkau memberikan rancangan yang sangat indah bagi kami Bapa. Bapa, mungkin banyak sekali kesalahan yang kami lakukan Bapa. Kami mohon Bapa, Engkau akan mengangkat segala sakit penyakit, Engkau mengangkat segala kesalahan, Engkau memperbaiki tingkah laku kami, akal pikiran kami, tutur kami. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa segala dosa kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah memohon, kami telah berdoa. Haleluya Yesus. Amin.
Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mengaturkan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan dasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan: persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita sambil mengumpulkan persembahan memuji Tuhan dengan PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gereja-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami hendak mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji pujian penutup melalui pelengkap Kidung Jemaat 107 bait 1 dan 3. Satukanlah kami Tuhan. Bimbinglah kami
bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, persiapkanlah dan arahkanlah hati dan roh saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukurku buat hari yang Kau beri, takkan